Bapak Ibu yang tahu lagu ini, mari kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan namanya. Rasanya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Rasanya yang ku hadapi seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Rasanya yang ku hadapi seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita puji dan muliakan nama Tuhan. Ku memilih untuk setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap
Perkenalkan, saya Vanessa Axelia. Malam hari ini untuk pertama kalinya saya ingin menceritakan sebuah pengalaman dalam hidup saya di mana Tuhan bekerja keras, Tuhan ikut campur dalam hidup saya. Mungkin hari ini mohon maaf kalau saya agak sedikit grogi Bapak dan Ibu, karena ini pertama kalinya saya menceritakan pengalaman hidup saya. Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, pada tahun 2016 saya berkesempatan untuk mengikuti ajang The Voice Indonesia di salah satu stasiun televisi besar di Indonesia. Dan saya ingat sekali saat itu saya adalah salah satu kontestan yang paling muda. Dan karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, saya berhasil melaju sampai ke top 4. Sejak saat itu, terima kasih. Saya merasa sangat-sangat diberkati karena saya boleh untuk terus melakukan apa yang paling saya senangi dan menjadikannya sebagai profesi saya sampai saat ini, yaitu bernyanyi. Kalau ada satu hal yang bisa saya banggakan, salah satunya adalah karena kuasa Tuhan saya bisa bernyanyi hingga saat ini. Apakah saya senang? Apakah saya bahagia? Ya, pastinya karena saya sedang menjalani hidup yang saya inginkan. Bapak dan Ibu, pada usia 4 tahun saya mulai diperkenalkan oleh musik oleh keluarga saya. Dan kebetulan saya tumbuh di keluarga yang memang suka musik. Papa saya suka bermain gitar, suka karaokean di rumah, suka bernyanyi, begitu pula dengan mama saya. Saat itu, saya yang masih kecil sudah terbiasa untuk mendengar lagu-lagu dari Michael Jackson, The Beatles, Lionel Richie, Queen, bahkan Bruri Marantika. Benar, Bruri Marantika dan Dewi Yull. Saya ingat sekali ada satu lagu, judulnya Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Lagu itu adalah lagu pertama yang saya nyanyikan menggunakan mikrofon ikut-ikutan papa saya yang lagi karaokean. Kemudian papa saya ngomong seperti ini, "Wah, sepertinya anak ini dianugerahi talenta bernyanyi." Sejak saat itu, mama mulai mengikutkan saya untuk les vokal. Saya ingat sekali saat itu guru vokalnya super duper galak Bapak dan Ibu. Saya yang masih kecil tuh sampai males gitu untuk berangkat les mogok. Karena gurunya terlalu killer. Kemudian untuk mengasah bakat saya dalam bernyanyi, mama mulai mengikutkan saya berbagai macam lomba. Mulai dari lomba bernyanyi antar sekolah, kemudian lomba bernyanyi yang sering diadakan di mall, tingkat kota, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Dan karena kuasa dan kasih Tuhan, saat ini saya sudah mengoleksi ratusan piala di rumah Bapak dan Ibu. Apakah sekali ikut lomba saya langsung menang? Tentu tidak. Apakah 10 kali saya ikut lomba, saya bisa langsung masuk 10 besar Indonesian Idol atau The Voice Indonesia? Oh, pastinya tentu saja tidak. Tapi kalau ada yang bertanya pada saya, apakah saya senang mengikuti lomba bernyanyi yang saya itu loh gak tahu menang atau kalah? Dengan yakin saya bakal bilang, ya, saya senang sekali. Karena saya udah jatuh cinta sama musik, saya udah jatuh cinta sama bernyanyi. Kemudian maaf Bapak Ibu, saya agak deg-degan ya untuk bercerita. Oke. Kemudian tren bernyanyi di Indonesia mulai berkembang. Mulai dari tren bernyanyi solo, kemudian berkembang hingga tren bernyanyi dengan mamanya. Ingat ya, Bapak Ibu saat itu ada ajang bernyanyi di stasiun televisi besar. Ibu sama anaknya lomba bernyanyi. Saya pengen banget ikut lomba itu. Tapi sayangnya
saya belum bisa karena saya masih terlalu kecil saat itu. Kemudian tren bernyanyi semakin berkembang lagi sampai muncul ada girl band, boy band, vokal group, Smash, Cherry Bell. Bapak Ibu ingat? Kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu? You know me so well, ingat ya? Saya yang saat itu besar di dunia bernyanyi, di dunia lomba, pengen juga nih ikutan. Gak mau kalah ya, pengen aja gitu ikutan. Sampai akhirnya saya membentuk sebuah vokal group yang terdiri dari teman-teman saya, circle saya bernyanyi yang terdiri dari 5 orang. Kemudian kami mulai berlatih, mengikuti berbagai lomba di Surabaya. Sampai akhirnya grup saya ini terpilih untuk mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Wah, seneng banget dong Bapak dan Ibu saat itu karena kami terpilih dan katanya acara tersebut akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi besar di Indonesia. Dengan penuh semangat, dengan penuh kegigihan, kami berlatih dengan sepenuh hati. Dan akhirnya hari itu tiba. Kami berangkat ke Jakarta ditemanin oleh masing-masing satu orang tua karena sekali lagi kami belum cukup umur dan saya masih ingat saya berangkat sama mama waktu itu ke Jakarta. Kemudian kami sampai di Jakarta, kami berlomba, kami menampilkan yang kami bisa, yang udah kami latih mati-matian di Surabaya. Tetapi Tuhan berkata lain, kami kalah Bapak dan Ibu. Tapi gak apa-apa, kami tidak kecewa karena dengan lomba tersebut kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang pastinya akan bisa berguna untuk masa depan kita. Karena kami kalah, esoknya adalah jadwal kami untuk kembali pulang ke Surabaya. Iya dong Bapak Ibu, karena kita kalah, kemudian kita harus pulang ke Surabaya ya. Nah, saat kami sedang bersiap-siap akan ke airport, tiba-tiba ada satu panitia yang menghampiri kita. Panitia itu bilang seperti ini, bahwa ada satu komposer dan songwriter yang sangat-sangat terkenal di Indonesia saat itu ingin membentuk sebuah paduan suara atau choir yang terdiri dari 25 sampai 30 orang. Choir ini akan mewakili Indonesia untuk berlomba di Shanghai nanti. Kami yang saat itu kalah merasa seperti kami mendapatkan kesempatan yang kedua, Bapak dan Ibu. Kami pengen banget bisa bertemu dengan beliau, di coaching langsung dengan beliau. Akhirnya kami berlima dengan penuh semangat ikutlah audisi ini. Saya juga menampilkan semua yang saya bisa. Saya mengeluarkan apa yang saya mampu dengan harapan kita bisa lolos dan tergabung dalam choir tersebut mewakili Indonesia ke Shanghai. Setelah kami audisi, kami kembali ke jadwal kita, yaitu balik ke Surabaya, persiapan. Karena katanya pengumuman ini akan diumumkan via telepon. Kami berangkatlah ke airport Soekarno-Hatta bareng sama teman-teman dan juga orang tua. Kemudian setelah kita sampai di airport, sambil nurunin koper bareng sama orang tua, tiba-tiba telepon dari panitia ini berbunyi. Kring, kring. Ternyata Bapak Ibu, itu adalah hasil dari audisi kita tadi. Pengumuman siapa aja yang lolos. Bapak Ibu tahu? Seluruh anggota vokal grup saya lolos. Hanya saya yang tidak lolos. Bapak dan Ibu, bentar. Hanya saya loh Pak, Ibu yang tidak lolos. Mereka semua harus kembali lagi ke venue tempat kita audisi. Tapi saya harus pulang ke Surabaya bersama dengan Mama. Kami yang awalnya berangkat bersepuluh, sekarang harus balik ke Surabaya hanya berdua dengan Mama. Kecewa? Ya pasti. Saya udah gak bisa menyembunyikan kekecewaan lagi dalam diri saya. Tapi saya gak tahu kenapa Bapak Ibu saya saat itu gak bisa nangis. Kemudian saat teman-teman saya persiapan, packing untuk kembali lagi ke mobil, tiba-tiba ada panitia menghampiri Mama. Panitia tersebut bilang, Tante, maaf ya, Vanessa belum bisa lolos ke audisi tersebut. Karena Vanessa punya suara yang terlalu tebal dan terlalu serak sebagai seorang perempuan. Saya yang mendengar hal itu
langsung bertanya dalam hati, kenapa hanya saya ya yang punya suara seperti ini dari sekian banyak orang yang bisa bernyanyi? Kenapa seluruh anggota teman-teman saya itu, anggota grup, bisa lolos tapi saya enggak? Dan saya langsung menyimpulkan, oh berarti suara saya ini jelek. Tapi saya nggak bisa nangis Bapak Ibu. Kemudian mereka kembali lagi ke tempat venue tersebut, tempat audisi. Saya sama Mama pulang berdua ke Surabaya. Saat sedang menunggu pesawat, Mama izin ke kamar mandi. Bilang sama saya kalau mau ke kamar mandi. Tapi ternyata Bapak Ibu, setelah saya dewasa, Mama baru cerita. Ternyata saat itu Mama tidak ke kamar mandi. Mama nangis di pojokan Soekarno-Hatta karena tidak tega melihat putrinya yang masih kecil dijatuhkan secara mental dan diminta percaya bahwa suaranya itu berbeda. Sejak kejadian itu, saya memutuskan untuk berhenti bernyanyi. Saya yang sangat suka dengan musik, memilih untuk tidak memegang mikrofon lagi. Saya benci sama diri saya sendiri. Saya merasa kecewa sama diri saya sendiri. Saya gak suka sama suara saya yang berbeda ini. Teman-teman saya bolak-balik Surabaya, Jakarta untuk berlatih persiapan lomba. Sedangkan saya gak mau. Saya gak mau nyanyi, saya gak mau pegang mikrofon lagi. Sampai akhirnya Mama bilang sama saya, suara Ade itu bagus. Terserah orang mau bilang apa. Tapi menurut Mama, suara Ade itu bagus. Tuhan sudah menganugerahkan suara ini buat Ade. Ayo, Ade pakai lagi. Ade harus puji dan muliakan nama Tuhan melalui suara yang sudah Tuhan kasih. Ayo, Mama antarkan, Mama temani. Di situ saya menangis sejadi-jadinya. Dan karena perkataan Mama itu, saya mulai bisa menerima kekurangan suara saya. Marah, iya. Kecewa sudah pasti. Saya memilih untuk berhenti bernyanyi saat itu dan mulai bernyanyi sedikit demi sedikit. Itu adalah masa-masa sulit yang saya lewati dan saat itu saya sadar bahwa kesetiaan iman saya sedang diuji. Tuhan sebagai pemberi berkat dan saya sebagai penerima berkat sedang diuji. Saat saya dijatuhkan oleh orang lain, apakah saya memilih untuk tetap jatuh? Alih-alih memahami makna dari ujian yang Tuhan berikan, saya malah sibuk untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Menyalahkan diri saya sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan saya sempat menyalahkan Tuhan. Tapi Bapak dan Ibu, melalui suara saya sudah menjadi saksi bahwa sesulit apapun masalah yang kita alami, sebesar apapun rintangan yang ada di hadapan kita, di situ iman kita sedang diuji. Apakah kita mampu bertahan untuk melewatinya? Saya mulai percaya lagi bahwa Tuhan menganugerahkan suara ini untuk saya, untuk dipakai bernyanyi dan memuliakan namanya. Tuhan menganugerahkan suara yang dianggap berbeda oleh orang lain, bahkan dianggap berbeda oleh seorang komposer dan songwriter yang terkenal di Indonesia saat itu, sudah membawa saya sampai sejauh ini Bapak Ibu. Seandainya saat itu saya berhenti bernyanyi untuk selamanya, mungkin malam hari ini saya tidak bisa berada di sini di hadapan Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, untuk bercerita betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup saya, dalam karir saya hingga saat ini. Saat saya audisi The Voice Indonesia, video saya audisi karena kuasa Tuhan sudah mencapai lebih dari 10 juta penayangan di YouTube.
Yang sebenarnya saya tuh gak percaya, gak nyangka, tapi Tuhan mampukan. Saya bisa bernyanyi keliling ke Indonesia, ke seluruh Indonesia dengan suara yang sudah Tuhan kasih. Di saat teman-teman saya yang lain yang saat itu keterima audisi untuk choir di Shanghai memilih untuk berhenti bernyanyi. Dan melalui suara yang Tuhan kasih, saya bisa merilis satu lagu rohani, lagu yang bercerita tentang kesetiaan iman kita, yang mengajarkan kita untuk selalu percaya dan setia kepadanya. Dan karena kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya, lagu ini juga sudah didengarkan oleh lebih dari 3,5 juta orang di YouTube. Dan malam hari ini saya bersyukur sekali karena dapat membawakan lagu ini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu yang mendengarkan lagu ini bisa merasa dikuatkan dan semoga lagu ini bisa menjadi berkat untuk kita semua memilih untuk setia.